masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian caring. Apa sih caring itu? Caring bisa disebut juga sebagai tindakan kepedulian. Nah, tindakan kepedulian ini bisa berupa tindakan dan komunikasi. Secara umum, caring adalah suatu kemampuan untuk berdedikasi atau bisa disebut juga sebagai pengorbanan pada orang lain, melakukan pengawasan dengan waspada, serta suatu perasaan empati pada orang lain dan perasaan cinta dan menyayangi yang merupakan kehendak perawat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep caring. Manusia memiliki 4 cabang kebutuhan yang saling berhubungan. Di antaranya yang pertama ada kebutuhan dasar biofisikal atau kebutuhan untuk hidup, yaitu kebutuhan seperti makan dan cairan, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan ventilasi. Yang kedua yaitu kebutuhan psikofisikal atau kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan seperti aktivitas, istirahat, dan kebutuhan seksual. Yang ketiga ada kebutuhan psikososial atau kebutuhan untuk integrasi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi dan berorganisasi. Yang keempat ada kebutuhan intra dan interpersonal, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri atau pengembangan diri. Selanjutnya, faktor pembentuk perilaku caring. Yang pertama, membentuk sistem nilai humanistik altruistik. Yang kedua, menanamkan keyakinan dan harapan atau faith hope. Yang ketiga, mengembangkan sensitivitas diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, membina hubungan saling percaya dan saling bantu atau helping trust. Yang kelima, meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan positif dan negatif. Yang keenam, menggunakan proses pemecahan masalah kreatif. Yang ketujuh, meningkatkan belajar mengajar transpersonal. Yang kedelapan, memfasilitasi lingkungan yang suportif, protektif atau memperbaiki mental, fisik, sosiokultural, dan spiritual. Yang kesembilan, membantu memuaskan kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu tujuan caring. Yang pertama, meningkatkan asuhan keperawatan yang holistik. Yang kedua, menumbuhkan rasa sensitif terhadap diri dan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan hubungan saling percaya. Yang keempat, meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif klien. Yang kelima, penggunaan sistematis metode penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan. Yang keenam, meningkatkan pembelajaran dan pembelajaran interpersonal. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan mental. Yang kedelapan, sosial, kultural, dan spiritual yang mendukung. Yang kesembilan, memberikan bimbingan dan memuaskan kebutuhan manusiawi dan mengizinkan terjadinya tekanan yang bersifat fenomenologis agar pertumbuhan diri dan kematangan jiwa klien dapat dicapai. Manfaat caring yang pertama ada mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penerapan caring yang diintegrasikan dengan pengetahuan biofisikal dan pengetahuan mengenai perilaku manusia akan dapat meningkatkan kesehatan individu dan memfasilitasi pemberian pelayanan kepada pasien. Selanjutnya, dapat mendorong kesehatan dan pertumbuhan individu. Lalu, adanya hubungan yang signifikan antara persepsi mengenai perilaku caring perawat dan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan. Yang terakhir, ada meningkatkan keuntungan finansial bagi rumah sakit. Pandangan Islam tentang caring keperawatan. Dokter, perawat, petugas kesehatan, obat, dan pihak yang lainnya hanyalah perantara bagi kesembuhan. Sehingga dalam mencari kesembuhan pun harus dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat kesembuhan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, pada hakikatnya dialah yang menyembuhkan aku, baik melalui sebab ataupun tidak.